Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya karena atas izin dan pertolongannya sehingga saya dapat menyampaikan presentasi mengenai hasil karya yang telah saya susun dengan penuh dedikasi yaitu buku yang berjudul Letak Sistem Informasi pada Dunia Modern. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Naila Mazaya dengan NIM H0712411061 pada mata kuliah pengantar sistem informasi. Jadi buku ini merupakan bentuk kontribusi saya sebagai mahasiswa dalam memahami dan menjelaskan bagaimana sistem informasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern, khususnya dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Dalam proses penyusunannya, saya banyak belajar tentang pentingnya teknologi informasi, tantangan globalisasi, serta bagaimana sistem informasi dapat membawa perubahan nyata bagi organisasi, bisnis, dan masyarakat luas. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik serta bermanfaat dan untuk kita semua, baik dalam konteks akademik maupun dalam konteks kehidupan nyata. Jadi buku ini memiliki tujuan. Buku ini bertujuan untuk membantu pembacanya, khususnya mahasiswa dan pelajar, untuk memahami secara menyeluruh konsep dasar sistem informasi, mulai dari definisi, sejarah, hingga komponen-komponen penting seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan sumber daya manusia. Dengan adanya pemahaman ini, pembaca diharapkan mampu mengenali bagaimana sistem informasi bekerja dan mengapa ia menjadi fondasi dalam banyak aktivitas di era digital. Buku ini juga membahas bagaimana teknologi informasi atau TI telah menjadi alat strategis tidak hanya untuk mendukung proses operasional, tetapi juga mendorong inovasi, efisiensi, dan keunggulan kompetitif. Buku ini memberikan gambaran bagaimana perusahaan modern menggunakan sistem informasi untuk merespons pasar, melayani pelanggan dengan lebih baik, dan mengambil keputusan berbasis dengan data. Salah satu tujuan utama buku ini adalah meningkatkan literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengelola teknologi informasi dengan bijak dan efektif. Selanjutnya kita masuk ke daftar isi pada buku ini. Di sini bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 yang berisi teknologi informasi, bab 1 yang berisi pendahuluan yang membahas latar belakang penulisan buku, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan. Pada bab ini khususnya ditekankan bahwa sistem informasi menjadi bagian penting dalam dunia modern yang sedang bergerak cepat menuju digitalisasi. Bab ini menjadi landasan awal bagi pembaca untuk memahami urgensi dari topik yang sedang dibahas. Pada bab 2, yaitu teknologi informasi dalam lingkungan bisnis modern, ini menggambarkan bagaimana perkembangan teknologi informasi telah mengubah landscape bisnis saat ini. Dibahas pula tentang tantangan lingkungan bisnis yang dinamis serta bagaimana infrastruktur teknologi informasi mendukung efisiensi, inovasi, dan daya saing organisasi di era digital. Pada bab 3, yaitu konsep komponen dan peran sistem informasi. Bab ini menyajikan pemahaman mendalam tentang eh, apa itu sistem informasi, sejarah, dan perkembangannya, serta 5 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan juga manusia. Selain itu, dijelaskan juga peran strategis sistem informasi bagi organisasi dan juga masyarakat. Yang pada bab 4 dijelaskan tentang komponen dan infrastruktur sistem informasi dalam organisasi. Pada bab ini kita berfokus pada struktur organisasi dan bagaimana sistem informasi mendukung berbagai departemen seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan pemasaran. Dibahas juga tentang kebutuhan akan infrastruktur teknologi informasi yang kuat, serta pentingnya keamanan dan integrasi antar sistem. Pada bab 5 dibahas tentang pengelolaan data dan pengetahuan dalam sistem informasi. Pada bab ini dijelaskan tentang pentingnya mengelola data dan informasi sebagai aset organisasi. Topik seperti basis data, data warehouse, dan manajemen pengetahuan dikupas untuk menunjukkan bagaimana data dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan inovasi. Dan pada bab 6 yaitu uh, yang berjudul proses bisnis dan peran teknologi informasi dalam organisasi.
Pada bab terakhir ini, kita membahas tentang hubungan erat antara sistem informasi dan proses bisnis, termasuk di dalamnya sistem bisnis atau BRP dan bagaimana teknologi informasi memberikan keunggulan kompetitif serta mendorong organisasi menjadi lebih adaptif dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke bab satu, yaitu pendahuluan. Di sini dibahas tentang perkembangan teknologi yang pesat. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan percepatan luar biasa dalam perkembangan teknologi informasi. Teknologi kini bukan hanya menjadi alat bantu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi telah meresap ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, komunikasi, hingga ke pemerintahan. Di dunia bisnis dan organisasi sendiri, dampaknya bahkan lebih besar. Perusahaan tidak lagi hanya bersaing dalam ranah produk ataupun harga, tetapi juga dalam hal kecepatan inovasi dan juga efisiensi sistem yang didukung oleh teknologi informasi. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya berbagai teknologi baru seperti cloud computing, Internet of Things atau IoT, artificial intelligence atau AI, dan big data. Semua teknologi ini memungkinkan organisasi untuk bekerja lebih cepat, akurat, dan efisien. Misalnya dalam dunia retail, sistem kasir manual telah digantikan oleh sistem point of sale atau POS digital yang terhubung dengan stok gudang secara real time. Dalam sektor keuangan, layanan perbankan kini telah tersedia dalam genggaman melalui mobile banking. Di bidang pendidikan sendiri, e-learning memungkinkan pembelajaran tanpa batas ruang dan juga waktu. Dengan adanya perubahan ini, organisasi tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama. Dunia telah memasuki era di mana kecepatan dan ketepatan informasi menjadi kunci dalam keberhasilan. Organisasi yang lambat beradaptasi akan tertinggal dan kehilangan daya saingnya. Oleh karena itu, memahami perkembangan teknologi informasi bukan lagi hanya sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendasar bagi siapapun yang ingin relevan dengan era digital. Sistem informasi atau SI kini memiliki peran yang jauh lebih besar dari hanya sekadar mendukung operasional harian. Dalam konteks organisasi modern, SI telah menjadi alat yang strategis untuk menentukan arah dan keberhasilan organisasi itu sendiri. SI memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik karena menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan juga tepat waktu. Sebagai contoh, dalam pengambilan keputusan manajerial, sistem informasi menyediakan data penjualan, tren pasar, hingga perilaku konsumen yang dapat diolah menjadi insight untuk strategi bisnis. Di bidang logistik, sistem informasi membantu merancang jalur distribusi paling efisien dan meminimalkan biaya produksi. Bahkan dalam pengembangan produk, perusahaan dapat menggunakan sistem informasi untuk menganalisis kebutuhan konsumen dan menciptakan produk yang sesuai dengan pasar. Peran strategi sistem informasi juga tampak dalam kemampuannya menciptakan keunggulan kompetitif. Perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, dan Amazon menjadi raksasa industri bukan hanya karena produk atau jasanya, tetapi juga karena kemampuan mereka dalam memanfaatkan sistem informasi untuk membangun model bisnis yang lebih unggul, efisien, dan juga terintegrasi. Lebih dari itu, sistem informasi juga mendukung budaya organisasi berbasis data atau uh, data-driven organization, di mana semua keputusan besar maupun kecil dibuat berdasarkan data yang lebih valid, bukan melalui asumsi. Ini menjadikan organisasi lebih terstruktur, terarah, dan mampu merespon perubahan dengan lebih cepat. Maka dari itu, maka dari itu, siapapun yang ingin memahami bagaimana organisasi masa kini beroperasi harus memahami peran sentral yang dimainkan oleh sistem informasi. Di era globalisasi dan revolusi 4.0, organisasi modern diharapkan pada tuntutan untuk terus beradaptasi secara digital. Adaptasi ini bukan hanya sekedar mengikuti tren, tetapi juga merupakan kebutuhan agar organisasi tetap relevan, kompetitif, dan mampu bertahan di tengah dinamika perubahan yang cepat. Adaptasi digital mencakup
banyak hal-hal mulai dari transformasi kerja manual ke otomatisasi, perubahan budaya kerja, integrasi sistem berbasis cloud, hingga pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya, perusahaan yang dulunya mengandalkan penjualan offline, kini harus mampu bertransisi ke platform e-commerce yang menghadirkan pengalaman digital yang baik bagi konsumen. Begitu juga instansi pemerintahan yang dituntut menerapkan sistem layanan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, adaptasi digital bukan hanya soal penggunaan teknologi. Lebih dari itu, adaptasi ini juga menyangkut kesiapan sumber daya manusia atau SDM untuk berubah dari cara berpikir, keterampilan teknis, hingga kesiapan mental menghadapi disrupsi. Banyak organisasi yang gagal bertransformasi bukan karena kekurangan teknologi, tetapi karena resistensi dari orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki visi digital yang jelas, strategis, implementasi yang matang, serta berkomitmen dalam membangun kapasitas SDM yang adaptif. Dalam konteks ini, sistem informasi menjadi jembatan utama yang membantu organisasi melakukan transformasi digital secara terstruktur, terukur, dan juga berkelanjutan. Nah, di era globalisasi dan revolusi, di era globalisasi dan revolusi 4.0, dunia bisnis tidak hanya mengalami perubahan yang dunia bisnis mengalami perubahan yang cepat. Perubahan ini tidak hanya terjadi dalam bidang teknologi, tetapi juga dalam perilaku konsumen, regulasi pemerintah, hingga persaingan pasar yang semakin ketat. Kondisi seperti ini disebut dengan istilah VUCA atau volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Volatile artinya kondisi yang mudah berubah-ubah atau tidak stabil. Uncertain menunjukkan adanya ketidakpastian yang tinggi seperti contohnya pada saat pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada berbagai sektor ekonomi. Kompleks berarti bahwa banyak hal yang saling berkaitan sehingga satu perubahan bisa mempengaruhi banyak aspek yang lain. Bahwa perubahan tersebut kadang sulit dipahami dan diprediksi secara jelas. Dalam situasi ini, organisasi tidak bisa lagi mengandalkan strategi lama. Mereka harus lincah dan adaptif serta mampu mengambil keputusan cepat berdasarkan data dan informasi yang valid. Oleh karena itu, memahami lingkungan bisnis modern yang serba dinamis ini menjadi sangat penting agar perusahaan tidak hanya bertahan tetapi juga bisa berkembang. Seiring dengan semakin majunya teknologi, dunia bisnis tidak lagi bisa bekerja secara manual atau tradisional. Proses digitalisasi sudah menjadi bagian dari hampir semua aspek kehidupan, mulai dari belanja online, pembayaran digital, hingga layanan pelanggan berbasis aplikasi. Di tengah kondisi tersebut, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Perusahaan yang tidak mau berubah akan tertinggal dan digantikan oleh pesaing yang lebih inovatif. Teknologi informasi bukan hanya sekedar alat bantu, tapi sudah menjadi fondasi utama dalam menjalankan bisnis modern. Transformasi digital berarti mengubah cara kerja organisasi menjadi lebih otomatis, cepat, efisien, dan berbasis data. Contohnya, perusahaan kini bisa menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasikan berbagai divisi seperti keuangan, logistik, dan pemasaran dalam satu sistem yang saling terhubung. Digitalisasi juga memungkinkan perusahaan untuk melayani pelanggan dengan lebih baik dan cepat, personal, dan kapan saja. Oleh karena itu, untuk bisa bersaing dan bertahan, organisasi harus siap bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi secara strategis. Agar transformasi digital bisa berjalan dengan baik, organisasi membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang kuat dan andal. Infrastruktur ini mencakup berbagai komponen penting seperti uh, hardware, software, LAN, dan yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia. Semua komponen ini harus saling mendukung dan terintegrasi. Jika salah satu bagian lemah, misalnya koneksi internet lambat atau tidak ada tim IT yang andal, maka sistem informasi tidak bisa berfungsi secara optimal. Infrastruktur TI yang baik akan menentukan kelancaran operasional perusahaan, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan organisasi merespon perubahan dengan cepat. Tanpa fondasi TI yang kuat, proses digitalisasi akan sulit diwujudkan secara maksimal. Selanjutnya adalah perubahan perilaku konsumen. Di tengah era digital saat ini, perilaku konsumen telah berubah drastis. Konsumen modern cenderung lebih aktif, kritis, dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap pelayanan. Mereka ingin mendapatkan produk atau layanan yang cepat, personal, dan juga fleksibel. Misalnya, dulu orang harus datang langsung ke toko untuk berbelanja.
Sekarang mereka membeli kebutuhan sehari-hari hanya melalui aplikasi di ponsel mereka dan mengharapkan barang sampai dalam waktu hitungan jam. Konsumen juga ingin mendapatkan respon yang cepat saat mereka bertanya atau komplain, bahkan di luar jam kerja. Dalam menghadapi perubahan ini, perusahaan harus menyesuaikan diri dengan cara memanfaatkan teknologi informasi. Sistem informasi seperti CRM atau Customer Relationship Management digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara lebih baik, dengan menyimpan riwayat pembelian, preferensi, hingga menangani keluhan secara otomatis. Teknologi informasi juga memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman pelanggan atau customer experience yang lebih baik dengan yang menjadi kunci utama dalam menjaga loyalitas konsumen di era digital ini. Yang terakhir adalah pemanfaatan big data dan cloud computing. Perusahaan saat ini tidak hanya mengandalkan intuisi dalam mengambil keputusan, tapi menggunakan data sebagai dasar strategi bisnis. Disinilah peran big data menjadi sangat penting. Big data adalah kumpulan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber yang dianalisis untuk menemukan pola, tren, dan informasi berharga. Dengan adanya big data, perusahaan bisa mengetahui kebiasaan konsumen, memprediksi tren pasar, hingga mendeteksi potensi resiko. Misalnya, platform e-commerce bisa menyarankan produk berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian pengguna. Ini semua dilakukan dengan analisis data secara otomatis. Sementara itu, cloud computing memungkinkan perusahaan untuk menyimpan, mengakses data melalui internet tanpa harus memiliki server fisik sendiri. Ini membuat sistem jadi lebih fleksibel, hemat biaya, dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Teknologi cloud juga sangat penting dalam mendukung kerja jarak jauh, kolaborasi tim lintas lokasi, serta keamanan data, uh, hingga serta keamanan data jika sistem lokal memiliki mengalami gangguan. Kombinasi big data dan cloud computing ini menjadikan sistem informasi lebih efektif dan efisien. Perusahaan yang mampu menggunakan teknik teknologi informasi secara strategis akan memiliki keunggulan dibanding pesaingnya. Mereka bisa membuat proses jauh lebih cepat, layanan jauh lebih baik, dan juga mengambil keputusan yang lebih akurat. Contohnya adalah perusahaan seperti Gojek dan Tokopedia. Mereka menyediakan platform digital untuk menghubungkan banyak pihak dari pengguna, mitra, hingga sistem pembayaran dalam satu ekosistem. Keunggulan mereka bukan hanya pada produk, tapi pada sistem informasi yang canggih dan terintegrasi. Dengan teknologi informasi, perusahaan juga bisa berinovasi secara terus-menerus menjawab perubahan pasar dengan cepat dan menciptakan nilai tambah yang sulit ditiru oleh pesaing. Teknologi informasi memungkinkan semua bagian dalam organisasi terhubung melalui sistem yang sama. Misalnya sistem ERP yang mengintegrasikan berbagai fungsi dalam satu sistem digital, data yang dimasukkan oleh divisi gudang bisa langsung dilihat oleh tim penjualan, manajer, bahkan pimpinan tertinggi. Selain itu, kolaborasi digital juga terjadi antara organisasi seperti mitra bisnis, pemasok, dan bahkan pelanggan. Hal ini memungkinkan sistem saling terhubung satu sama lain secara cepat dan juga aman. Dengan integrasi sistem, informasi dapat mengalir dengan lancar, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efektif, serta kerjasama menjadi lebih efisien. Di era digital, data adalah aset yang sangat berharga, tapi seperti aset lainnya, data juga rentan terhadap ancaman. Kebocoran data, em, peretasan atau akses ilegal bisa sangat merugikan organisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi pengelolaan dan keamanan informasi yang baik. Ini mencakup bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diproses, dan siapa saja boleh mengaksesnya. Teknologi seperti enkripsi, autentikasi ganda, firewall, dan sistem backup harus diterapkan dengan baik. Selain itu, penting juga untuk memiliki kebijakan privasi dan kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data atau UU PDP di Indonesia atau GDPR di Eropa. Dengan manajemen data yang baik, perusahaan dapat menjaga kepercayaan konsumen dan melindungi reputasinya. Pandemi COVID-19 telah mempercepat produk adopsi sistem kerja jarak jauh atau remote working. Banyak perusahaan yang sebelumnya hanya bekerja secara offline kini beralih ke model kerja hybrid atau bahkan sepenuhnya online. Tanpa dukungan teknologi informasi yang memadai, hal ini tentu saja tidak akan mungkin. Cloud computing, aplikasi conference video, platform kolaborasi seperti Google Workspace, Microsoft Teams menjadi alat utama untuk menjalani uh, produktivitas tim walaupun bekerja dari lokasi yang berbeda. Dengan teknologi informasi, perusahaan dengan teknologi informasi
Nah tadi, dukungan terhadap dukungan terhadap kerja jarak jauh dan kolaborasi online saya lanjutkan pada tadi poin ke-9. Jadi peran teknologi informasi ini sangat penting karena batasan geografis bukan lagi halangan untuk bekerja, walau secara efektif kolaborasi bisa terjadi antara tim dari yang berbeda kota, pulau, dan bahkan negara yang berbeda. Sistem kerja modern seperti ini membuat organisasi lebih fleksibel. Itu adalah teknologi informasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Semua proses dan transaksi bisa dicatat secara digital, akan meninggalkan jejak yang baik, yaitu konsep, komponen, serta peran sistem informasi. Sistem informasi atau SI adalah suatu yang terintegrasi antara teknologi, informasi, manusia, dan juga prosedur atau proses bisnis yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan data informasi guna mendukung aktivitas, pengambilan keputusan, dan pengendalian dalam suatu organisasi. Praktis, sistem informasi bukan hanya sekedar aplikasi komputer. Dia mencakup seluruh rangkaian komponen yang bekerja sama untuk memastikan informasi tersedia tepat waktu, akurat, dan relevan bagi pengguna yang membutuhkannya. Dengan kata lain, SI adalah jantung dari proses pengambilan keputusan dalam organisasi modern. Dalam sistem informasi, ada tiga istilah yang berbeda nih, yaitu data, informasi, dan juga pengetahuan. Tiga istilah ini sangat penting untuk dipahami karena ketiganya memiliki arti dan peran yang berbeda. Komponen utama dalam sistem informasi. Serum ini tuh komponen utamanya ada 5 ya, yaitu ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, prosedur, dan juga manusia. Data, maksudnya. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis sistem informasi dalam suatu organisasi. TPS merupakan transaksi sistem yang paling dasar yang digunakan untuk mencatat aktivitas harian organisasi yang bersifat rutin dan berulang. Tentunya termasuk pencatatan transaksi penjualan, pembelian, gaji, dan pemesanan barang. Sistem ini memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan akurat dan dapat diakses kembali untuk keperluan laporan dan audit. Karena menangani volume data yang besar, TPS harus stabil, cepat, dan dapat diandalkan. Jenis yang kedua yaitu adalah sistem informasi manajemen atau manajemen information system atau MES. Ini dibangun di atas data yang dihasilkan oleh TPS dan bertujuan untuk menyediakan informasi yang lebih ringkas, terstruktur bagi manajer tingkat menengah. Informasi ini digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan yang bersifat taktis. Misalnya, MMS dalam memberikan laporan penjualan mingguan, grafik kinerja departemen, atau laporan keuangan bulanan yang membantu manajer dalam mengawasi operasional dan membuat kebijakan internal. Selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS adalah sistem yang lebih canggih dan lebih interaktif, dirancang untuk membantu manajer atau analis dalam membuat keputusan yang kompleks dan tidak terstruktur. Sistem ini tidak hanya menyediakan data, tapi juga melakukan analisis, perbandingan skenario, hingga simulasi berdasarkan input pengguna. DSS biasanya digunakan dalam situasi seperti perencanaan investasi, peramalan pemerintahan pasar, atau pemeliharaan lokasi bisnis baru. Sistem ini memberikan fleksibilitas dan wawasan tambahan yang sulit diperoleh dari laporan statis. Eksekutif, yaitu sistem yang khusus dirancang untuk pimpinan atau sistem tertinggi dalam suatu organisasi. Sistem ini menyajikan informasi yang bersifat strategis dan ringkasan dalam bentuk visual seperti dashboard, grafik, indikator kerja utama, serta perbandingan tren waktu. Sistem ini memungkinkan eksekutif untuk melihat gambaran besar organisasi secara cepat dan membuat keputusan jangka panjang yang bersifat strategis seperti ekspansi bisnis, akuisisi perusahaan, dan atau rekrutusi rekrutrisasi organisasi.
Yang terakhir adalah Enterprise Resource Planning. Itu adalah sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan semua fungsi utama dalam organisasi ke dalam satu sistem yang saling terhubung. ERP mencakup modul-modul seperti keuangan, produksi, SDM, logistik, pemasaran, dan lain-lain. Tujuan dari ERP adalah menyatukan data antara departemen sehingga sistem informasi dapat mengalir secara real-time dan dapat tanpa hambatan. Dengan ERP, proses bisnis menjadi lebih efisien, kolaboratif, dan juga lebih transparan, serta mengurangi kesalahan atau duplikasi data. Dengan memahami dan menerapkan berbagai jenis informasi, ini sesuai dengan kebutuhan dan skala organisasi, maka perusahaan akan lebih siap menghadapi tantangan digital secara lebih serius dan juga lebih tepat sasaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran strategi sistem informasi dalam organisasi. Ya, dari digital yang semakin kompetitif ini, sistem informasi tidak lagi dipandang hanya sebagai alat bantu administratif atau alat pencatat transaksi semata. Lebih dari itu, sistem informasi kini memiliki peran strategis yang lebih penting. Sistem informasi kita kini telah menjadi kekuatan utama dalam menciptakan efisiensi, keunggulan kompetitif, inovatif, dan juga pengambilan keputusan yang cerdas dan juga berbasis dengan data. Salah satu peran strategis dan paling utama dalam sistem informasi adalah meningkatkan efisiensi proses kerja melalui otomatisasi dan digitalisasi. Berbagai kegiatan yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga yang besar kini dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan juga lebih hemat biaya. Misalnya, proses penggajian yang dulunya dilakukan secara manual kini bisa diselesaikan hanya dengan beberapa klik menggunakan sistem payroll. Perusahaan yang mampu memanfaatkan sistem informasi secara optimal dapat lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Contohnya dengan sistem manajemen pelanggan, perusahaan dapat memahami kebutuhan konsumen secara lebih mendalam dan memberikan pelayanan yang lebih personal. Sementara itu, dengan analisis big data, perusahaan bisa memprediksi tren pasar dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif daripada kompetitor. Selain itu, sistem informasi juga memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan berbasis data. Keputusan yang didasarkan pada data ini pasti lebih valid dan juga lebih real time, dan juga lebih tepat sasaran dibanding dengan keputusan yang hanya berdasar dengan intuisi dan perkiraan. Misalnya, manajemen hanya dengan semua manfaat tersebut, jelas bahwa sistem informasi bukan lagi hanya sekadar alat pendukung, melainkan telah menjadi komponen strategis yang menentukan keberhasilan jangka panjang sebuah organisasi. Oleh karena itu, organisasi modern harus memiliki visi dan strategi yang jelas dalam mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi agar tetap kompetitif dan juga relevan di era transformasi digital yang terus berkembang. Tren dan perkembangan sistem informasi. Sering dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan informasi di berbagai bidang, membuat keputusan juga memberikan pelayanan. Berikut inilah beberapa trennya. Pertama adalah cloud computing, yaitu salah satu tren paling berpengaruh dalam mengembangkan sistem informasi modern. Teknologi ini memungkinkan data, aplikasi, dan layanan sistem informasi disimpan dan dijalankan melalui internet atau cloud computing, tidak tanpa perlu mengandalkan infrastruktur lokal. Organisasi kini uh, tanpa pe- tidak harus membeli server mahal untuk menyimpan data di komputer internal mereka, tapi cukup menyewa ruang penyimpanan dan layanan sistem dari penyedia cloud seperti contohnya di Google Cloud, Amazon juga mempunyai, dan atau juga Microsoft. Keuntungan dari cloud computing adalah fleksibilitas akses dari mana saja, penghematan biaya, skalabilitas sistem yang mudah, dan pembaruan perangkat lunak yang otomatis. Dengan cloud, kolaborasi antara pengguna di lokasi berbeda juga memungkinkan dan menjadi lebih mudah dan juga efisien. Yang kedua adalah big data analitik. Big data adalah istilah untuk menggambarkan kumpulan data dalam jumlah besar, beragam, dan terus bertambah dengan cepat. Data ini bisa berasal dari media sosial, transaksi online, sensor IoT, dan hingga data pelanggan. Tantangan dari big data adalah bagaimana cara menyaring, mengolah, dan menganalisis data tersebut agar menjadi informasi yang bermanfaat. Dengan adanya teknologi analitik, big data, organisasi dapat menemukan pola tersembunyi, memahami perilaku pelanggan, memprediksi tren masa depan, dan bahkan menghindari potensi resiko. Sistem informasi kini dilengkapi dengan alat-alat analitik canggih seperti dashboard visual, AI-based prediction tools, dan juga data visualization untuk membantu proses pengambilan keputusan berbasis data secara lebih akurat dan juga lebih cepat. Ketiga adalah artificial intelligence atau AI dan juga machine learning atau ML. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin atau sistem untuk meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia.
SI dan AI adalah menciptakan SI dan AI menciptakan sistem informasi yang adaptif dan semakin cerdas dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah Internet of Things atau IoT. Adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, mesin, kendaraan, hingga peralatan rumah tangga terhubung dengan internet dan dapat saling berkomunikasi dalam sistem informasi. IoT berfungsi untuk mengumpulkan data secara real time. Contohnya adalah sistem informasi di pertanian pintar yang menggunakan sensor tanah untuk mengukur kelembapan dan mengirimkan data ke aplikasi pemantau. Sistem informasi mobil memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas seperti mengecek data, melakukan transaksi, berkomunikasi, hingga memantau proses bisnis secara langsung melalui telepon genggam. 25 komponen dan infrastruktur sistem informasi dalam organisasi. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai fungsi organisasi. Setiap bagian dalam organisasi seperti keuangan, SDM, produksi, dan pemasaran, dan juga manajemen memerlukan jenis informasi yang berbeda untuk beroperasi secara efektif. Oleh karena itu, peran sistem informasi dibutuhkan untuk menghubungkan berbagai informasi yang relevan dan krusial. Sistem informasi menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk membantu pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi, baik di level operasional, manajerial, maupun eksekutif. Di bidang keuangan, kata lain, sistem informasi bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai divisi dalam organisasi, memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian tersedia secara tepat dan dapat diakses dengan mudah. Dan pada sistem informasi yang baik, koordinasi antar bagian menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan operasional dan strategis suatu organisasi akan sangat bergantung pada kualitas sistem informasi yang akan digunakan. Di samping itu, perangkat lunak termasuk sistem operasi server, database, manajemen sistem, middleware, dan aplikasi bisnis harus selalu diperbarui untuk mendukung performa optimal dan menutup celah keamanan. Skala pentingnya sumber daya manusia TI, administrasi jaringan, database administrator, engineer keamanan cyber, dan juga technical support harus memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan. Tim teknologi informasi yang merancang, memantau, dan mengoptimalkan seluruh infrastruktur serta bertindak cepat menanggapi insiden atau gangguan. Secara keseluruhan, infrastruktur teknologi informasi yang andal seperti berarti organisasi memiliki fondasi teknis yang kuat, terkelola dengan baik, dan terus berkembang mengikuti kebutuhan bisnis. Dengan infrastruktur TI seperti ini, sistem informasi dapat beroperasi tanpa hambatan, mendukung produktivitas, dan mengurangi resiko downtime, dan memberikan kepercayaan bahwa setiap proses mulai dari transaksi harian hingga proyek strategis dapat berjalan sesuai dengan rencana. Hal tersebut, banyak organisasi mulai menggunakan sistem integrasi seperti Enterprise Resource ERP adalah platform yang menggabungkan berbagai modul untuk mendukung seluruh fungsi utama organisasi dalam satu sistem yang saling terkoneksi. Misalnya, ketika bagian penjualan mencatat transaksi, sistem ERP secara otomatis mengurangi jumlah stok di gudang dan mencatat pendapatan laporan keuangan. Selanjutnya, yang keempat adalah jaringan dan komunikasi data. Krusial dalam infrastruktur sistem informasi itu adalah jaringan dan komunikasi data. Itu sistem yang menghubungkan seluruh jaringan komunikasi data, yaitu sistem yang menghubungkan seluruh perangkat dan pengguna dalam organisasi. Dalam praktiknya, jaringan komunikasi data meliputi berbagai teknologi seperti LAN, WAN, dan juga internet yang memungkinkan komunikasi global tanpa batas geografis. Semua koneksi ini memungkinkan akses data secara real time antar pengguna, divisi, bahkan organisasi mitra kapan saja dan di mana saja. Namun di balik manfaat besarnya, komunikasi data juga memiliki tantangan, terutama dalam hal keamanan dan kendala koneksi, gangguan jaringan, keterlambatan transmisi data, risiko peretasan bisa berdampak besar terhadap keberlangsungan sistem informasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memastikan bahwa infrastruktur jaringannya didukung oleh perangkat berkualitas, konfigurasi yang baik, dan sistem keamanan seperti firewall, VPN, serta inskripsi data. Secara keseluruhan, jaringan komunikasi data adalah urat nadi yang mengalirkan informasi dalam sistem informasi, kan bahwa semua bagian dalam organisasi dapat terhubung, berinteraksi, dan berfungsi secara terpadu. Tanpa jaringan yang kuat dan aman, sistem informasi akan kehilangan fungsinya sebagai alat koordinasi dan penggerak organisasi. Yang kelima adalah keamanan sistem informasi dan perlindungan data. Jadi, langkah-langkah umum yang bisa dilakukan organisasi dalam menjaga keamanan sistem informasi antara lain adalah autentikasi dan otorisasi penggunaan melalui username, password, backup data secara berkala. Dan selain perlindungan teknis, organisasi juga perlu memperhatikan aspek regulasi dan etika. Di Indonesia ini diperkuat dengan jadi kita juga bisa melakukan enkripsi data, antivirus, audit, dan monitoring secara berkala.
Kita juga bisa diperkuat dengan melalui Undang-Undang Perlindungan Data atau UU PDP yang mengatur tentang cara pengumpulan, penyimpanan, dan juga penggunaan data milik pribadi. Organisasi yang mengelola dan data pengguna harus memiliki kebijakan privasi yang jelas dan menghormati hak individu dan informasi mereka. Yang pentingnya adalah kesadaran dalam pelatihan bagi karyawan karena banyak ancaman keamanan justru berasal dari kelalaian manusia, seperti membuka tautan mencurigakan atau menggunakan password yang lemah. Dengan sistem keamanan yang kuat dan perlindungan data yang lebih ketat, organisasi dapat menjalankan sistem informasinya dengan lebih tenang, menghindari risiko gangguan dan pencurian informasi. Dan yang terakhir adalah peran teknologi dalam efisiensi dan responsivitas organisasi. Jadi secara keseluruhan, teknologi informasi memberikan organisasi kemampuan untuk bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan juga lebih eh, adaptif efisiensi. Ini menghasilkan tidak hanya mengurangi biaya operasional, tapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih konsisten dan juga responsif. Dengan demikian, organisasi dapat memanfaatkan teknologi secara berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke sebelumnya itu pengelolaan data dan pengetahuan dalam sistem informasi. Pertama adalah pentingnya data dalam organisasi. Yang kedua adalah pengelolaan proses pengelolaan data. Yang ketiga adalah basis data atau database dan manajemen data. Adalah tempat penyimpanan data yang lebih struktur dan memungkinkan akses cepat dan lebih konsisten. Keempat adalah pengelolaan data menjadi informasi yang lebih berguna. Data mentah baru menjadi berguna setelah melalui proses transformasi menjadi informasi. Proses ini melalui banyak melalui filtering, agregasi, dan juga visualisasi data. Selanjutnya adalah sistem informasi untuk pengelolaan data dan pengetahuan. Bab 6 yaitu proses dan bisnis dan teknologi informasi dalam organisasi. Yang pertama itu adalah pemodelan dan analisis proses bisnis, sistem pendukung proses bisnis, enterprise resource planning, business process engineer, dan otomatisasi proses RPA. eh Jadi kesimpulan dari buku ini adalah dari buku Detak Informasi pada Dunia Modern adalah buku ini menegaskan bahwa sistem informasi atau SI telah menjadi jantung kemajuan organisasi di era digital. Dimulai dengan pengantar yang em, menekankan urgensi adaptif teknologi setiap bab untuk yang mengupas tentang alat, konsep, dan juga praktik yang memungkinkan organisasi mengelola informasi data dan proses bisnis secara efisien. Teknologi informasi bukan lagi sekedar pendukung operasional, melainkan fondasi strategis yang mempengaruhi kecepatan pengambilan keputusan dan inovasi produk layanan dan keunggulan kompetitif. Pemahaman dalam tentang TI membantu organisasi menjawab tantangan lingkungan bisnis yang dinamis. Keberhasilan SI bergantung pada kelima komponen utama dan data harus dijaga kualitasnya melalui siklus pengelolaan, keamanan data dan kepatuhan regulasi. Menghadapi revolusi industri 4.0 dan society 5.0, organisasi perlu terus berinovasi dan lebih adaptif tentang AI, IoT, dan Big Data dan Cloud Computing. Buku ini menjadi peta jalan dari konsep dasar hingga aplikasi nyata untuk membangun ekosistem sistem informasi yang tangkas, terintegrasi, dan juga berkelanjutan. Semoga detak sistem informasi dan pada dunia modern dapat menjadi referensi praktis dan inspiratif bagi mahasiswa profesional maupun organisasi yang berkomitmen menjalankan transformasi digital menuju masa depan Indonesia yang lebih cerdas. Demikianlah pemaparan dari buku Detak Sistem Informasi pada Dunia Modern. Semoga rangkaian bab yang membahas mulai dari konsep dasar hingga aplikasi terkini, mulai dari pemodelan proses, integrasi sistem, dan pengelolaan data hingga otomasi cerdas memberikan gambaran utuh tentang bagaimana teknologi informasi menjiwai rendut jadi modern organisasi. Kita telah melihat bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada proses bisnis yang terstruktur, infrastruktur yang andal, serta budaya kerja yang terus belajar. Dengan mengintegrasikan TI secara strategis, organisasi akan mampu bekerja lebih cepat, efisien. Mari bersama-sama membangun organisasi yang dan masa depan yang cerdas, terintegrasi, dan juga siap menghadapi tantangan global. Saya Nabila Mazaya, sekian dan terima kasih.